Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini meneruskan surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 92. 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Baiklah, ini menginjak pada uraian tajwid. Yang pertama, bahwa gunnah atau mad atau idgham bi gunnah itu hendaklah dimanfaatkan untuk berpikir pada bacaan selanjutnya. Contohnya begini. Walaqad jaa. Nah, ketika kita bisa jaa, kita sambil memandang huruf yang akan kita baca selanjutnya. Walaqad jaa, apalagi ya? Oh, akum. Nah, gitu contohnya gitu ya. Begitu juga ketika ada gunnah ya, seperti kan ada jarak itu ya, ada itu, ada jarak, ada tempo, kita kata itu
sambil melihat setelah ini bacaan apa ya. Nah itu, jadi supaya tidak ketubruk-tubruk gitu loh, supaya. Jadi wama apalagi setelah ma tuh. Nah itu diantara manfaatnya mad, manfaatnya guna, manfaatnya apa, ikhfa gitu ya. Itu kita manfaatkan untuk itu. Nah kemudian di sini kalau seperti mad wajib mutasil itu ada 5 harokat atau 2,5 harokat itu bagi qiraah Asim riwayat Hafaz ya. Nah, itu kan cukup tuh untuk berpikir ini. Nah sedangkan untuk ghunna sendiri seperti mim ba'di nih, mim ba'di. Nah ini lamanya berapa sih? Nah ini ghunna itu di dalam kitab-kitab tajwid itu lamanya 1 alif. 1 alif itu berarti 2 harokat. 2 harokat itu berarti 2 ketukan. Kan gitu. Kalau dalam tempo kita dulu belajar musik tuh ya, tempo. Nah itu seberapa lamanya? Ya bacanya aja temponya tempo cepat apa tempo sedang apa tempo lambat. Nah disitulah ketukan itu berlaku. Seperti wa antum. Nah ini an ini 1 alif. An 1 alif terus 1 alif lagi. Jadi bisa jadi itu 2 alif. Wa a hamzah fathah nun sukun, ya kan? Fathah dengan sukun berarti ada 2 harokat, harokat fathah, harokat sukun. Jadi kan 1 alif, kan gitu. Ditambah gunnah 1 alif. Jadi kalau dikatakan kok katanya 1 alif tapi lama sekali, itu gunnahnya saja 1 alif tuh, paham ya? Sementara a dan an-nya nih dengan nun matinya nih, ini harokat juga. Nah, jadi an 1 alif, 1 alif juga, jadi 2 alif. Nah gitu. Ya demikian sajalah dulu ini ya untuk penjelasan tajwidnya ya. Ya mungkin saya serahkan kandungan ayat yang dibaca tadi kepada Al Ustadz siapa? Kang Dudung ya. Maka Kang Dudung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh aku telah mengutus Nabi Musa. Ja'akum di sini karena itlaknya ini di Al-Quran ya bukan hanya mendatangkan tapi mengutus. Allah telah mengutus Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang nyata kepada orang-orang Bani Israel. Tsumma takhadtumul ijla mim ba'dihi, tapi setelah itu kalian membuat sesembahan kembali dengan membuat seekor sapi yang disembah. Wa antum zalimun, dan kalian semua melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, mengingkari terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah sewaktu Allah meminta perjanjian kepada kalian dengan mengangkat gunung Tur di atas kalian semua. Ini khitabnya tetap kepada orang Bani Israel. Wa id akhadna aywadhkur Muhammad, ingatkanlah kepada mereka sewaktu mereka orang-orang Bani Israel yang merupakan kakek nenek moyang mereka diambil sumpahnya oleh Allah dengan diangkatnya gunung Tur agar mereka mau menepati janjinya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Mereka semua diminta untuk berpegang teguh dan melaksanakan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ma atainakum ing barang atainakum kang awe isun. Maksudnya ini kan kitab Taurat.
orang-orang Bani Israel yang waktu itu dijanji oleh Allah untuk memegang teguh apa yang terdapat di dalam kitab Taurat dengan mengangkat gunung di atas kepala mereka. Artinya ini memang dipaksa oleh Allah, mau tidak mau mereka harus mengikuti terhadap ajaran, terhadap tuntunan yang terdapat di dalam Taurat. Qalu sami'na wa asaina wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qalu sami'na, mereka semua karena entah saking takutnya, sami'na, aku mendengarkan, aku ikut ataupun mau melaksanakan perjanjian itu, wa asaina, tetapi aku tetap bermaksiat kepadamu, wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Mereka menyekutukan ijl, sesembahan mereka ataupun tempekong sapi yang menjadi Tuhan mereka, mereka sisipkan di dalam hati-hati mereka, bi kufrihim, sebab kekafiran mereka. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi sama ya'murukum, katakan bi sama ya'murukum. Biasanya kalau kita maknai bi sama utai saala-alane, iku sesuatu yang diperintahkan. Hal yang sangat buruk adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kalian untuk mengimani terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat, tetapi kalian menolaknya. Maka akuilah bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk yang ada di hati kalian, in kuntum mukminin, apabila kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Sedikit ini, walaupun ini Kang Ali, karena ini pertama kita membahas tafsir ini dengan sengaja mengolah kata biar kitanya rada paham maksud tujuannya dari ayat-ayat ini. Tapi memang dalam pelaksanaan tata terjemah yang saya ikuti ini sengaja kita lepaskan dari seluruh kaidah-kaidah ilmu ulum tafsir. Kita tidak membahas ini mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang muhkamat, mana yang mutasabih, mana yang nasah, yang mansuh. Ini kita tidak dulu, kita lepaskan dulu itunya. Yang penting kita penerjemahan dan kita memiliki satu pemaknaan kata dari ayat-ayat ini. Jadi tapi walaupun demikian tetap ini pemaknaannya kita merujuk kepada runtutan-runtutan yang ada di dalam kitab tafsir. Ya, makanya kita memang yang kira-kira jangan terlepas dari kitab-kitab tafsir, tapi di dalam memberikan pemahaman penjelasan kita yang kira-kira dibebaskan ini. Jadi kalau memang di dalam ayat ini, dalam ulumut tafsir kita tahulah ada kata-kata yang Al-Quran ini dibagi dalam beberapa macam. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang am, ada yang khusus, ada yang nasah, ada yang mansuh, dan lain sebagainya. Lah, hal itu di dalam penerjemahan yang seperti ini kita memang tidak pakai dulu. Jadi kita yang kira-kira enaknya ini bebas saja, bebas dulu. Nanti pemahaman dari ayat itu baru nanti kita bahas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena ya ini kalau kita berbicara tentang ulum tafsir, kalau kita berbicara tentang ikhtilaf penafsiran para alim ulama, ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan kitanya juga butuh modal ilmu, kaedah keilmuan yang sebegitu banyaknya, dari mulai nahwunya, dari sorofnya, dari balaghahnya, dari ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk ilmu-ilmu qiraatnya juga kita harus tahu tentang ilmu, apalagi ya tentang berbagai inilah ilmu wakaf wal ibtidanya, tentang ilmu rasamnya kita juga harus tahu itu kalau memang mau membahas tentang ilmu tafsir yang sebenarnya. Makanya karena
membahas tentang ulumut tafsir ini butuh keilmuan yang sebegitu banyaknya, sedangkan kemampuannya kita ya sebegitu-begitu baik kah? Ya sudahlah, kita yang kira-kira membaca tarjamah ini, membaca Al-Qur'an ini dengan menerjemah tapi dengan ikut alur ilmu tafsir, dan kita kembangkan pemahaman kita sesuai dengan kemampuan kita. Entah ini tafsirnya tafsir apa namanya? Ya, tafsir, apa namanya? Tafsir selengean lah. Selengean. Entah ini apa namanya, tapi ya artinya kita ingin inian ke arah sana. Tapi ya tetap kita tidak boleh keluar dari rujukan kepada kitab-kitab tafsir. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Sekali lagi ini khitabnya adalah untuk orang-orang Bani Israel yang waktu itu ada di sekitar Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang Bani Israel tentang kejadian-kejadian yang dulu pernah terjadi di kalangan mereka, terutama yang telah dialami oleh nenek moyang mereka. Bapak tua bengen kah pernah dialami nih kejadian-kejadiannya itu diperintahkan oleh Allah agar disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yang menyampaikan ini. Lah, ini kan Kanjeng Nabi yang disuruh menyampaikan kepada orang Bani Israel bahwa Bani Israel itu dulunya seperti itu. Tapi dengan catatan, karena ini ada salah satu teman kemarin di FB itu begitu, wah ini sih berarti apa namanya, ini menjustifikasi orang-orang Israel, orang Yahudi berarti orang jahat. Bukan itu artinya. Kita tetap bahwa Al-Quran itu itlaknya semuanya kepada kita yang membaca Al-Quran. Saya seperti bilang gitu, Kang Ali. Ya entah ini bahwa itlaknya ini hitobnya itu kita yang lagi dihitobi. Bukan mereka. Makanya walaupun mengatakan ini ya Bani Israel, orang Israel, ya tetap orang Israelnya itu sebenarnya kita juga. Bukan hanya sekedar mereka. Kita prinsip kami itu begitu. Ini Ali. Jadi walaupun ini untuk dikatakan kepada orang Bani Israel, tapi karena kita umatnya Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi harus menyampaikan kepada mereka, maka secara otomatis Kanjeng Nabi juga menyampaikan untuk kita sebagai umatnya. Dan apa yang ada di perintah itu ya sebenarnya untuk kita, bukan hanya sekedar untuk orang Bani Israel. Kita sih logikanya begitu. Ya entah ini gimana. Kanjeng Nabi disuruh diperintahkan menyampaikan berita ini kepada orang Bani Israel. Kan Kanjeng Nabinya diperintahkan untuk menyampaikan, dan kita ini ada umatnya. Maka apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada orang Bani Israel itu juga disampaikan untuk kita. Jadi ya sebenarnya walaupun ini hitobnya disuruh diberitahukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi untuk orang Bani Israel, tapi ya sebenarnya diberitahukan juga untuk kita. Makanya sejauh mana kita nanti bisa memberikan pemahaman di dalam ayat-ayat ini. Ini juga sebenarnya secara garis besarnya kalau kita runtut maknanya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang Bani Israel tentang kezaliman mereka kepada Allah dengan tidak mau menuruti terhadap ajakan-ajakan dan arahan-arahan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini karena di zaman Nabi Musa. Ya secara garis besarnya itu mereka sebegitu membangkangnya, sebegitu tidak mau menurutinya terhadap arahan-arahan Nabi Musa. Di antara hal yang sangat zalim, sangat jahat, sangat ingkar kepada Nabi Musa, sewaktu Nabi Musa ini akan kholwat ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat. Mereka ditinggalkan selama 40 hari, tapi selama 40 hari itu mereka membuat sesembahan, membuat patung yang mereka sembah. Ya secara garis besarnya ayatnya begitu. Dan ini juga sebenarnya sih akan terjadi juga kepada kita. Bahwa apabila kita sudah tidak mau menuruti terhadap orang yang
mengarahkan ke kita untuk berbuat kebaikan, maka disitulah ruang kosong hati kita akan tetap kemasukan terhadap godaan-godaan dan tarikan-tarikan hawa nafsu untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kitanya sudah tidak berpegang dengan orang yang mengarahkan kita untuk bisa berbuat kebaikan, terutama kalau zaman sekarang sih ya kan begitu. Karena memang al ulama warasatul anbiya, kalau sudah tidak mengikuti arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan para alim ulama, kita tinggal siap-siap saja. Hancur agama itu hanya sekedar kedok doang. Dan seperti itu sebenarnya gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang Bani Israel. Itu akan terjadi juga kepada kita. Sebegitu tidak mau nurut wong Bani Israel ini Nabi Musa, lu sira ditinggal sedepat, wis jalankan apa yang harus dijalankan. Karena ini karena orang Bani Israel memang diarahkan untuk menjalankan apa yang telah dijalankan, apa yang telah dilakukan. Kalau zaman sekarang sih sudah ibadah sajalah, walaupun sayanya tidak ada apa ibadah yang telah ditetapkan lakukan. Istilahnya kan berbicara seperti itu. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau. Oh, gawe dewek beje lah, wis ibadah nyembah tempekong. Bahasanya kan begitu. Itu juga sebenarnya bisa terjadi di kehidupan kita, bahwa kalau kita sudah tidak berpegang dengan arahan dan bimbingan orang yang memang menjadi panutan kita, maka kita akan seperti itu juga. Akan kehilangan arah. Dan ujung-ujungnya ya nanti kita akan membuat sendiri. Oh, kadar tahlilannya makanan ya orang di ini ya kita nanti kurangi. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada orang di depannya ini nih. Permasalahannya kan itu. Itu memang butuhnya kita ikut dengan seorang pemimpin ya seperti itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asaina wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi sama yamurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau walaupun begitu, kalau orang sudah membangkang dan sudah tidak mau menuruti perintah-perintah dan bimbingan-bimbingan dari orang yang membimbingnya, maka di dalam hatinya ini akan butuh waktu yang sangat lama. Dalam penyembuhannya akan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali lagi ke tracknya. Seperti orang Bani Israel, karena waktu itu dia sudah selama 40 hari ini tidak mau mengikuti arahan Nabi Musa, sehingga mereka dipaksa oleh Allah untuk mengikuti lagi terhadap Nabi Musa dan membenarkan terhadap ajaran-ajaran Taurat dengan diangkatnya sebuah gunung di atas kepala mereka. Sampai mengkono dipaksa wong Bani Israel, sampai dipaksa gunung ditempatkan di atas mereka. Bro, lamun beli lamun nur dijeblosaken beli urung gunung ini. Ini di sini diterangkan bahwa Gunung Tur itu diangkat di kepala mereka. Lamun jarene kan sini satu desa ini gunungnya di atas. Ning dur langsung gunungnya subruk. Lamun sirah orang nur terus tinggal dibebesaken bae. Itu sampai sebegitunya. Dipaksa oleh Allah untuk menerima terhadap kitab Taurat, ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Tapi mereka ya tetap, karena memang dulunya itu hatinya sudah kotor, mereka ya tetap dipaksa gelem nurut tege, ya hanya sekedar omongan aneh baik. Ia gelem nurut tapi di hatinya tetap dia menolak untuk menyekutukan antara nurut ning Allah terhadap Allah dan mengikuti terhadap keinginan mereka, tetap menyembah terhadap ijil, terhadap berhala itu. In kuntum mu'minin bi sama yamurukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Ini juga sebenarnya sih saya lagi maknai begitu. Itu suatu kondisi yang terdapat dalam kejiwaan kita. Apabila kita sudah keluar dari track untuk mengikuti orang yang memberikan arahan kita, dan kitanya sudah mau merubah terhadap apa yang telah ditentukan, maka ini pembenahannya yang lama. Lagi nurut doang, ning buri sih tetep. Kalau bahasa ini sih nurutan baik, ning buri ya dia tetap ingin melaksanakan apa yang ingin dia laksanakan. Jadi memang ya ini kan gambaran dari perenungan ayat yang kita bacakan ya memang seperti itu.
Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka itu benar-benar orang yang mengharapkan kenyamanan hidup di akhirat, maka min dun fatamannawul mauta. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang Bani Israel, kalau memang Allah itu akan memurnikan, akan mengkhususkan bahwa surga itu hanya untuk golongan mereka, katakan ya wis mati ya bae gage. Karena apa? Karena memang kan surga akan diciptakan, akan disediakan oleh Allah hanya untuk golongan kalian. In kuntum shodikin, kalau kalian itu merupakan orang-orang yang benar dalam pengakuannya. Ini diantaranya ayat ya yang mengcover, yang mengcounter tentang keyakinan orang-orang Bani Israel waktu itu, bahwa kalaupun mereka itu dimasukkan ke neraka, mereka hanya dimasukkan dalam waktu 40 hari itu. Waktu dalam 40 hari, cuma 40 hari aja. Makanya jarang ngomong di Bani Israel, ya kader pangeran ku gawe swarga kanggo reang bae dewek kan wis sing sajene sing andon bae. Ya bahasa ngomong andone kemengkon. Gawe swargane kanggo kita bae ya wis ya. Enggak usah kita berbuat anak-anak lagi ya, berbuat kebaikan maning nurut-nurut nemen kader swargane wis disediakaken ing pangeran, bahasanya kan itu. Ini ayat ini diantaranya adalah untuk menolak terhadap keyakinan orang Bani Israel bahwa mereka hanya kalaupun dimasukkan ke neraka, mereka hanya akan berada di neraka selama 40 hari. Makanya diturunkanlah ayat ini, Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Wong Bani Israel, kalau memang keyakinanmu benar bahwa darul akhirah, surga itu hanya disediakan untuk kamu, memang hanya untuk kamu, maka silakan mengharapkan kematian yang lebih cepat daripada lama-lama urip ning dunia putek bae. In kuntum shodikin, kalau memang kamu itu memang orang yang benar dalam pengakuanmu. Kalau memang keyakinannya seperti itu, ya buat apa kita lama-lama ada di kehidupan dunia? Wong ningkana lebih enak aja. Masa ningkana putek-putek gelem wis bae ya balik bae lah, ningkana ngakhirat sing lebih enak kan. Iya. Nah, ini saya sambungkan lagi dari ayat tadi itu. Kalau orang itu sudah kotor hatinya, sudah tidak mau mengikuti arahan-arahan pemimpinnya, dan sudah mau melaksanakan suatu pekerjaan yang bukan merupakan arahan-arahan pemimpinnya, maka di ujungnya orang-orang itu akan menyepelekan terhadap beratnya siksaan neraka, sehingga engkau ya wis lah kadang engkau gak mancing surga beli wurung. Nah ya ini nih dari ayatnya nih kita ini kan, makanya dicambung Bani Israel ini ujung-ujungnya kan arahnya ke situ. Ya terkadang seperti itu, sehingga ya kita akan tetap berkubang dalam kesalahan, berkubang dalam kejahatan, dan berkubang dalam perbuatan dosa. Di antaranya apa? Karena memang yaitu kita menjepelekan terhadap sebegitu beratnya siksaan neraka, yang apabila kita masuk ke sananya walaupun sebentar juga, ya sebentar waktu di akhirat, bukan sebentar waktu di dunia. Kalau di akhirat itu tidak ada waktu. Ya cuma terkadang ya kadar engkau gajah manjing belum manjing ya di akhirat dengan di dunia, itu waktu di akhirat dengan di dunia jelas itu berbeda. Kalau di dunia kita terkukung dengan ruang dan waktu, tapi kalau di akhirat ada ruang dan waktu, tidak ada di sana tuh. Tidak ada ruang dan waktu. Jadi sedepat yang tidak terbatas, bukan sedepat ada batasannya. Itu ya punten ini sih kita kadang-kadang begitu. Kalau kita sudah menyepelekan hal itu, ya ini nanti akan sangat susah sekali kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya di ayat ini Allah menyambungkan tentang
tentang kejahatan orang Bani Israel yang sudah tidak mau menuruti terhadap arahan pemimpinnya Nabi Musa, dan diteruskan dengan menjelaskan bentuk-bentuk keyakinan mereka yang menyatakan bahwa mereka hanya akan masuk ke neraka itu selama 40 hari. Makanya dikantor oleh ayat kul in kanat lakumud darul akhirah indallah wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Nah, wala yatamannahu, tapi mereka itu tidak akan menginginkan untuk cepat-cepat menuju ke kematiannya. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah sangat-sangat mengetahui terhadap orang-orang yang zalim, terhadap hati orang-orang yang zalim. Mereka itu sebenarnya takut untuk masuk ke sana. Takut karena apa? Karena keyakinan mereka itu ya sebenarnya ya suatu keyakinan yang tidak ingin dibuktikan. Walaupun jarene sih yakin, tapi dia tidak mau dibuktikan. Nah, kita juga kadang-kala kan begitu. Walaupun kita punya keyakinan, ya punten ini kita berbicara tentang akidah. Kita tahu bahwa orang Islam itu sudah jaminan. Bahasanya kan mangkola la ilaha illallah, biasanya kan dakhalal jannah. Biasanya itu. Wis mancing surga beli burung. Kadang-kala kan begitu. Ya kadang-kala, sehingga karena pemikiran-pemikiran kita yang seperti itu, apabila kita sudah terjerumus ke lubang kemaksiatan, itu akan sangat susah untuk bisa mentasnya. Karena apa? Karena kader kita susah kemaksiatan baik, kader engkoge ujung-ujungnya kita diselamatkan. Kebanyakan akan seperti itu. Ini karena memang susahnya orang yang sudah terlepas dari arahan dan bimbingan para pembimbingnya, para ketuanya, para ulamanya. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Sedangkan dalam kenyataannya mereka itu adalah orang-orang yang sangat mencintai kehidupannya. Walaupun katanya ayo jewanian, padahal dilawan si mundur Pak. Pokoknya saya berani mati kayak ngomongnya Pak wis tengah brakas Melayu beli urung orang-orang begitu tuh. Karena dia tahu ningkane lulus ditonggoni. Di sananya sudah ditunggu untuk mempertanggungjawabkan berbagai kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana. Sehingga di antara orang-orang yang musyrik yawaddu ahadum law ya'ammaru alfasana, mereka menginginkan sekali untuk bisa hidup 1000 tahun lagi. Biasanya kan law ya'ammaru alfasana tuh untuk bisa hidup 1000 tahun lagi. Pokoknya selama-lamanya yang kira-kira bisa hidup di alam dunia. Bagaimana caranya menghindari kematian itu, caranya bagaimana agar tetap bisa panjang umur itu bagaimana. Mereka selalu berpikir untuk bisa menghindari kematian. Padahal kematian itu tidak bisa dihindari. Waktunya datang, siapapun juga sudah tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur. Wa ma huwa bimuzakhzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'lamun. Wa ma huwa lan ora huwa utai iku bimuzakhzihi minal adzabi, orang-orang yang akan bisa berkelit dari penyiksaannya, ayu ammar, walaupun mereka dipanjangkan umurnya. Ini ayu ammar, walaupun mereka dipanjangkan umurnya, walaupun umurnya panjang ya tetap baik. Kematian datang dan setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan berbagai amalan yang telah mereka lakukan. Ayu ammar nih. Wallahu basirum bima ya'lamun, dan Allah bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'lamun, dan bima ya'malun, dan Allah sangat waspada terhadap apapun yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerjakan di kehidupan dunia mereka. Ini dari sedikit perenungan yang ingin kita sampaikan dari ayat berapa tadi 92 sampai ayat 94. Ini secara garis besarnya menggambarkan kepada kita sangat butuhnya kita kepada orang-orang yang membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar.
Cuma terkadang yang menjadi masalah sekarang ini, karena sebegitu banyaknya orang yang memiliki kemampuan, jadi ya kesana kesini pada ikut-ikutan. Sing kira-kira mana melu, mene melu. Kalau dalam prinsip kita sih sebenarnya, kalau dalam masalah muamalah, terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah, itu harus mau tidak mau harus mengikuti seseorang yang akan kita ikuti untuk selama-lamanya. Prinsip saya begitu, Mang. Ini sih ya, kalau sampean berbeda ya mangga. Ya, kita kan nggak apa-apa ya. Prinsip pribadi itu seperti itu. Kalau saya menganggap seorang kiai bahwa dia adalah panutan saya, fit dunya wal akhirah, saya tidak mau mong meluning dunia itu, saya nggak mau. Kontrak dunia akhirat. Ning akhirat tapi sampean kudu tanggung jawab di peluning ning kula kok. Tapi yang kira-kira begitu. Oleh ya boten nonggang le mau kok. Dan saya inginnya begitu, saya enggak ini. Kalau kita mengikuti kiai maka harus diikuti dia di dunia dan akhirat. Kanggo apa melu ning dunia bae sih. Ning akhiratnya juga melu kula sih. Sampeyan aja banjing neraka yang karena kula yakin sampeyan bener ya kula sih melu neraka enggak. Subhanallah. Kula sih memang mekoten. Ya karena ini prinsip kita memang harus seperti itu. Karena di dalam ayat-ayat ini juga diterangkan, istilahnya diberikan pemahaman kepada kita bahwa apabila kita sudah tidak mau mengikuti arahan dari orang-orang yang membimbing kita, maka celah-celah itu yang akan menggeser kita dari jalur-jalur kebenaran yang kita tapaki. Makanya ya ini mungkin bisa kita diskusikan nanti kalau di akhir, bagaimana kita memilih untuk bisa mengikuti orang-orang yang bisa kita ikuti baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Ihya sih sudah diterangkan di awal bagaimana antara ulama as-su'udah gitu dengan ulama akhirat itu yang bagaimana, ulama akhirat dan ulama dunia itu bagaimana. Dan ini orang-orang yang memang harus kita ikuti. Dan dalam prakteknya sebenarnya dalam melaksanakan ibadah itu seharusnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil comot, mungkin belajar ilmu sembahyang, rukunya ini terus kita dilaksanakan kok. Tidak. Orang praktek sholat itu langsung Kanjeng Nabi yang mempraktekkan. Ibda'u bima bada Allah, itu Kanjeng Nabi langsung yang mempraktekkan. Para sahabat ikut apa yang aku laksanakan. Begitupun juga dengan kita sekarang ini. Kalau kita memang ikut dengan seorang ulama yang kita ikuti, ya seharusnya seperti itu. Tidak usah terlalu takon dingin ngaji dingin tolian ini yang bahasanya prakteknya nggak seperti itu. Seharusnya ya kita ikut dulu, sembari kita tanya, Kiai mau ku syaratnya kok kenapa ini begini baru. Jadi kita pembenahannya di belakang. Bukan ngaji dulu terus baru ikutan, tapi yang sekarang kita dibalik. Ikutan dulu baru ngaji. Ini dari pemahaman ayat. Makanya ya nanti yang perlu kita bahas, kita kaji sejauh mana ataupun apa saja hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih seseorang yang akan menjadi panutan kita fid dunya wal akhirah. Ulama-ulama yang bagaimana dan orang-orang yang bagaimana serta implikasi yang lain-lainnya mungkin bisa kita bicarakan nanti di akhir. Gitu dah Kang Arif. Ya inilah istilahnya ya sedikit kita menginikan tentang tata cara mengkaji kandungan Al-Quran. Kita memang seperti itu, dan itu memang kita keluar dari jalur inian arahan ilmu tafsirnya. Maksudnya begitu Kang Andi. Jadi kita merenungkan sajalah, karena ini berarti patokannya nih yang terpenting dari isinya ayat ini seperti ini, baru kita kembangkan bersama-sama. Jadi ya ini sih karena ini adalah perenungan dan hasil pemahaman kita masing-masing, berbeda juga tidak menjadi masalah. Ya kalaupun ada perbedaan kita tidak terjadi masalah. Tapi kalau nanti dimasukkan lagi ke ilmu tafsir, ya ini nanti kita akan ada masalah lagi, karena itu berhubungan dengan masalah pendapat-pendapat para alim ulama. Jadi kita sih belajarnya begitu saja dululah. Nah, mudah-mudahan nanti ya kita bisa kembangkan bersama-sama dengan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan ulumul Quran, yang berhubungan dengan ulumul Quran. Ya
tentang masalah nahwu sorofnya, tentang masalah ilmu balaghahnya dan lain-lainnya bisa kita kembangkan sesuai dengan kemampuan keilmuan kita masing-masing. Tapi sekarang ini yang penting itu saja dulu lah, kita masuk ke dalam perenungan dari makna-makna ayat yang bisa kita terjemahkan. Dan satu lagi Kang Ajid, ini yang paling ini karena ada yang kemarin di FB juga teman yang bertanya tentang masalah itu, kenapa Kang penerjemahannya seperti itu. Nah, ini saya harapkan penerjemahan memang kita sesuai dengan apa yang kami pahami dari setelah membaca tafsir. Jadi penerjemahannya kayak rada bebas memang ya. Jadi tidak itlak sesuai dengan kata-kata, tidak. Memang kita improvkan sedikit agar kata-katanya bisa cepat dimaknani, bisa dipahami. Jadi walaupun tadi juga kita ini kan tidak mengartikan kata qalu sami'na wa asaina wa usribu. Ini kan nanti kalau diterjemahkan satu-satu ini akan ribet kata-katanya. Makanya kita sih langsung saja qalu sami'na wa asaina wa usribu fi qubuli wa ijla bi kufrihim. Ini adalah perkataan orang-orang Bani Israel yang menerima terhadap paksaan lah, yang menerima terhadap paksaan Allah, bahwa mereka mau menerima sami'na wa asaina, tetapi di hati mereka itu sebenarnya menolak. Dia tetap masih ingin menyembah terhadap ijil yang mereka buat bikufrihim. Jadi bikufrihim sengaja kita tidak menerjemahkan agar kita bisa memahami, oh berarti itu intinya. Jadi kita ambil intinya saja. Kul bi sama yamurukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Keimanan yang seperti itu adalah keimanan yang sangat buruk. Keimanan yang pengen nyembah ning pangeran, pengen tapi nyembah ning si jajannya juga pengen. Ini kan kemusyrikan itu adalah sesuatu yang sangat buruk yang ada di dalam hati kita. Jadi memang penerjemahannya seperti itu, kita ambil secara globalnya saja yang kira-kira bisa cepat langsung kita pahami. Ya, walaupun umpamanya ada hal-hal yang perlu kita benahi. Ini ki adoh je, ini Kang, ya silakan ya nanti ya mari kita bicarakan bersama-sama. Ya, kami juga tidak mematok, tidak memastikan bahwa apa yang kita terjemahkan ini adalah sesuatu yang harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa, mukjizat. Sedangkan yang ingin memberikan pemahaman, yang ingin mendapatkan pemahaman, ya terus terang baik wong-wong kang kayak kita. Ya empu oleh satitik, tapi yang penting kita niat untuk bisa mendapatkan pemahaman dari Al-Quran lah. Entah sedikit, entah banyak. Dengan kapasitas keilmuan kita Kang memang ya samono-mono ya bokat bae dipaining pangerannya ya sesuai kalau kapasitas kita lah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ada sampai selesai. Ini kan baru informasinya sampai 100 gram. Sampai 102. Dibilang kan sampai 102. Terus anak baru 102. Terusan Iya, terusannya dari 96 sampai ke 102. Oh iya. Langsung bet. Ya. Ya kita teruskan ya. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Apa ya? Oh ya. Ya perlu juga di sini bahwa tadi menjelaskan tentang manfaatnya mad ya, begitu juga manfaat ghunna ya, begitu juga ukuran-ukurannya ya. Nah kemudian di sini perlu juga saya tambahin lagi bahwa mad itu dari sekian nama-namanya ya, ada mad tamkin, ada mad iwad, ada mad apa lagi badal, ada mad apa mana ya? Ya musaqal tawal itu terbagi dalam 5 ya. Yang pertama mad tabi'i. Mad tabi'i ini panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan lah. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada karo bis karo la pada dawain. Bis la aduh. Bis kan ba kasroh ya, sin sukun. Berarti 2 harokat kan? Jadi bismillah pada lo. Bismillahi pada lo. Jadi aja kedawaan bismillahirrahmanirrahim itu namanya kepanjangan. Ukurannya sama. Bismillah padaku. Kuno. Itu ukuran 2 harokat. Itu untuk mad tabi'i dan seterusnya dalam seperti contohnya nuhiha itu ya. Nuhiha itu mad tabi'i contohnya. Kemudian ada mad jaiz ya.
jaiz itu berarti mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Nah itulah namanya mad jaiz. Asli mad tabi'i itu. Contoh bima. Terus ada unzila, ya kan? Jadi bima ini mad tabi'i, terus unzila ini ada hamzah, ya kan? Jadi itulah namanya mad jaiz. Jadi mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam dua kalimat. Bima, asalnya kan begitu. Terus unzila, ini berlakulah mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Ya, panjangnya berapa? 5 harokat. 5 harokat berapa? 5 ketukan, kan begitu. Ya, kalau umpamanya kita membacanya ketukannya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, berarti cepat lagi, gitu loh. Jangan ketukan pelan untuk bacaan cepat, nanti nggak sinkron. Tadi kurungnya belenakan tuh, gitu ya. Nah kemudian mad wajib yang ketiga ya. Mad wajib ini mad tabi'i, sama, bertemu hamzah dalam satu kalimat. Contoh ja, terus a, ya ja-a, ya kan gitu. Ini asalnya mad tabi'i ja, tuh. Terus ada hamzah. Jadi mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kalimat, itulah namanya mad wajib muttasil. Itu yang ketiga ya. Terus kemudian ada lagi mad arid. Mad arid itu mad yang ujug-ujug lah. Arid itu kan aridoh ya. Mad anyar teka jadi orang Jawa sih. Jadi asli mad tabi'i nasta'inu, ya kan? Asal nasta'inu. Ain kasro ketemu karo hamzah sukun. Jadi kan mad tabi'i. Ini loh. Cuman ketemu karo nun sing mawe fathah didadekna sukun. Ya, iya. Mulane mad arid li sukun, sukunnya li ujug-ujug iki. Asli kan harus itu sukun. Asalnya kan nasta'inu. Ya. Tapi karena nun iki disukunaken dadi diarani aridoh. Sukun aridoh arane. Paham ya? Mulane disebutlah mad arid li sukun. Dawe pira? Nah, ittifaq para ulama qurra itu boleh dibaca 1 alif, boleh dibaca 2 alif, boleh dibaca 3 alif. Pantes wae priben. Sira mate cepet ya priben enake lho. Kono lho, masa alif. Lah masa alif ya bagusnya alif kabeh kono lho. Seluruh mata arid lho. Lamun 2 alif ya bagusnya 2 alif kabeh kono. Lamun 3 alif ya bagusnya 3 alif kabeh. Dari 3 alif kok berarti 6 ketukan ya. Nah itu yang yang keempat ya. Yang keempat itu mad arid li sukun. Asale mad tabi'i ketemu karo sukun gawean. Paham ini loh. Ya, asli itu sukun terus digawe. Diwakofakan ya. Nasta'in sih ngono. Akhirnya jadilah berlaku hukum mad arid li sukun. Kemudian yang kelima yaitu mad lazim. Mad lazim ini contoh emang di maukah? Pilih contohnya bidorrina. Nah, jadi mad lazim itu mad tabi'i, pada mana mad tabi'i maning ujung-ujungnya sekali. Ketemu karo tasdid atau sukun. Tetapi kunci dudu gawean sukunnya li, sukun asli atau tasdid lah ngono. Kan dudu gawean ki. Bidorrina. Ya, iki contoh kayak waladhdallina. Lame kan tasdid itu ora gawean ki. Ya, wis asli tasdid ya. Atau lamun ning anu kaya dene al-ana dan sukunnya kah? Iku memang sukunnya sukun asli itu sukun gawean. Nah, itulah disebut mad lazim. Jadi lamun mana sing tasdid berarti kayak dene kini dorina ning ilmu-ilmu tajwid sing beredar ku ya iki disebutnya bakal tasdid darane musaqqal. Kan lho. Bakal sing sukun mukhaffaf kan konon. Nah, tapi sing jelas itu mad lazim panjangnya sama 3 alif. 3 alif itu berarti 6 harokat.
6 harokat itu berarti 6 kedukan. Kedukan sabira ya ente maca sabira. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan kedukannya pelan tuh. Ya kan? Jadi semua dah boleh. Lamun Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi ajak tawan atau kependekan pokoknya lamun ngikuti ketukan seirama enak dirokna lho ya. Jadi tajwid itu gawe enak di antara itu gawe maca enak tolong. Itu saja ya keterangan tentang mad ya. Jadi mad itu dari sekian nama-nama mad itu terbagi 5. 1 mad tabi'i, 2 mad jaiz, 3 mad wajib, 4 mad arid, 5 mad lazim. Kemudian ini dikembangkan. Ya nama silakan gawe aran dewek lah. Ukuran semuanya itu loh. Ya demikian ya. Maka saya serahkan lagi kepada Al Ustaz Kang Dudung ya. Maka Kang Dudung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Lagi-lagi ini khitabnya kepada orang Bani Israel yang Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai Kanjeng Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang Bani Israel, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi terhadap malaikat Jibril, fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah. Jibril lah yang telah menurunkan wahyu kepadamu, musaddiqal lima baina yadayhi, di mana wahyu itu, Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang akan membenarkan apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Taurat. Wahuda wa busyra lil mu'minin, dan wahudan ini ikut ininya atapnya ke sana di lima baina yadayhi. Al-Qur'an itu hudan wa busyron, yang akan menjadi petunjuk dan pemberi kabar gembira lil mukminin terhadap orang-orang yang mau mengimani. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi terhadap Allah, malaikatnya, utusan-utusannya, malaikat Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah adalah musuh bagi mereka orang-orang yang mengingkarinya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ini secara ininya garis besarnya bahwa diantara salah satu keyakinan orang Bani Israel orang Yahudi itu bahwa malaikat Jibril itu adalah merupakan musuh-musuh bagi mereka. Salah satu malaikat yang sering menurunkan siksa terhadap orang-orang Bani Israel. Makanya orang-orang Bani Israel meyakini bahwa Jibril itu adalah musuhnya, musuh mereka. Lah sedangkan Mikailnya ini adalah malaikat yang pembawa nikmat, pembawa keberkahan. Sehingga di orang-orang Bani Israel kalau Jibril sih dimusuhi, tetapi kalau Mikail sih disayangi. Istilahnya didewa-dewakan oleh mereka kalau malaikat Mikail. Makanya diturunkanlah ayat ini untuk menolak keyakinan orang-orang Bani Israel yang memusuhi terhadap malaikat Jibril. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru billal fasikun, dan Allah sungguh telah menurunkan kepadamu ayatin bayyinat, ayat tanda-tanda yang jelas. Kalau ayatin bayyinat di sini ada yang menginginkan yang langsung saja memanainya Al-Qur'an, yang di dalamnya terkandung keterangan-keterangan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Wa ma yakfuru billal fasikun, dan tidaklah akan mengingkari terhadap kebenaran Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang fasik. Wa ma yakfuru, lan ora bakal ngingkari biha kelawan ayat ilal fasikun, angin sopo wong-wong kang fasik. Tidak akan mengingkari terhadap kebenaran Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ini awakullama biasanya di mana awakullama anatah, lamun mereka itu dijanji. Orang-orang yang fasik itu bagaimana? Orang-orang yang apabila berjanji, maka perjanjian itu mereka akan ditempatkan di belakang
di belakang punggung mereka. Artinya tidak akan tidak akan diutamakan. Bal aktsarum la yu'minun. Orang-orang yang seperti itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, dan setelah didatangkan kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada di tangan mereka, yakni Taurat, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka membuang keyakinan mereka minal ladzina utul kitab, orang-orang yang sebagian orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang Bani Israel itu membuang kitab mereka di belakang dada mereka, ka'annahum la ya'lamun, sepertinya mereka itu tidak mengenali terhadap kitabnya. Artinya secara garis besarnya wong Bani Israel sebengen kukuh ning kebenaran ini kitab Taurat. Saduran Kanjeng Nabi teka barang sawi Kanjeng Nabi teka kitab Taurat itu panjangan peti onon lho, maksud gampang anu sih. Jadi saya bisa teka lu Kanjeng Nabi teka apa yang ada di dalam Taurat yang mereka dulu itu diagung-agungkan, yang dulu mereka itu mengagung-agungkannya. Setelah Kanjeng Nabi datang, kitab Taurat panjangan dipeti, sudah seperti orang yang tidak mengenali lagi terhadap keagungan dan kebesaran kitab Taurat yang mereka pegang. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihar. Bahkan mereka itu lebih mengikuti terhadap ajaran-ajaran setan seperti suatu ajaran ilmu yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihar. Padahal Nabi Sulaiman itu bukan merupakan orang yang kafir, tetapi setanlah yang memberikan ajaran kepada manusia untuk mempelajari ilmu sihir. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu memang ada dan nyata. Di antaranya ayatnya ya ini, wa ma kafaru Sulaiman wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan segala keilmuan yang diturunkan oleh kedua malaikat di Babila Harut wa Marut, di tanah Babil, yakni Harut dan Marut. Babil ini daerah yang ditempati oleh Nabi Sulaiman waktu itu. Harut wa Marut yakni Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut Marut ini dari golongan setan, dan ada yang mengatakan bahwa Harut Marut ini golongan malaikat. Tapi yang paling masyhur di kita itu bahwa Harut Marut adalah dari golongan malaikat, dua malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan suatu ilmu kepada manusia yang terdapat di zamannya Nabi Sulaiman. Itu juga ada. Tapi yang ada lagi pendapat bahwa Harut wa Marut ini adalah merupakan dari kelompok setan yang memang mengajarkan tentang ilmu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua, setiap ada orang yang ingin mempelajari ilmu sihir akan selalu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Saya ini adalah ilmu ini adalah suatu fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau mengingkari terhadap Tuhan. Fala takfur, maka aja kafir sira. Uslah aja melu-melon maning. Kimi ku engkau ilmu kang bakal nekakakan kekafiran. Ini adalah ilmu fitnah, ilmu sihir yang nanti akan menjerumuskanmu ke jalan yang tidak benar. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir itu ada suatu ilmu yang difungsikan untuk memecah belah keharmonisan keluarga. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Di antara bentuk ilmu sihir itu adalah ilmu yang difungsikan untuk memecah belah keharmonisan keluarga. Jadi ana wong laki suami istri rabial disenengi ya wis engko disantet be dikerjaane sing kira-kira rabina wis seneng maning ya, di antaranya ada ilmu sihir. Wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi idznillah. Padahal mereka tidak akan mampu mencelakai orang lain kecuali bi idznillah, dengan izin Allah. Jadi walaupun ilmu sihir kalau tidak mendapatkan izin dari Allah, mereka tidak akan mampu melakukannya. Wa yata'allamuna ma yadurrum wa la yanfa'uhum
Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka juga mempelajari berbagai hal yang bisa memberikan bahaya kepada mereka, tapi juga ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ilmu sihir juga seperti itu. Ya, ilmu sihir memang seperti itu. Ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan ada yang bisa memberikan kemadorotan, ada yang memberikan bahaya. Ilmu sihir ada yang memang untuk memecah belah keluarga dan ada yang untuk mengakurkan keluarga. Buktine, ya ilmu sihir juga ada. Sing kagok ngemat ya anak, ngemat juga bagian daripada ilmu sihir sama. Ya di antaranya ya, tapi kalau mungkin menggunakan ayat sih akun sih duduk ilmu sihir mungkin. Tapi ada ya bangsa ilmu-ilmu begitu, ilmu hitam yang memang digunakan untuk ngemat lah. Jadi ada kemanfaatannya juga, tapi kemadaratannya juga ada. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bisa ma syara bi anfusahum law kanu ya'lamun. Lan sungguh sebenarnya mereka mengerti terhadap apa yang telah mereka perjualbelikan dalam kehidupan dunia, yang mana mereka itu tidak akan mendapatkan bagian apapun juga kelak nanti di akhirat. Malahu fil akhirati min khalaq wala bisa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan seburuk-buruk pergantian yang mereka lakukan di kehidupan dunia adalah apa yang telah mereka lakukan. Law kanu ya'lamun, kalau mereka semua mengerti, memahami terhadap keburukan apa yang dia lakukan. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau mereka itu semuanya mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah, lamasubatu min indillah. Sungguh pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah kelak di akhirat itu khairun, lebih baik dari apa yang bisa mereka dapatkan di kehidupan dunia ini. Law kanu ya'lamun. Kalau mereka mengerti, kalau mereka semua memahami, mengerti terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah dalam kitab yang diturunkan kepada nabinya, yakni Al-Qur'an. Ini laukanu ya'lamun ini karena itlaknya ini ya sebenarnya kepada orang Bani Israel. Tapi ya ujung-ujungnya ya itu ya kita sih menginikan ke kita. Namun memang kita yang ngerti ya kita tidak akan mau mengganti keimanan kita dengan apapun juga yang bisa kita dapatkan di kehidupan dunia ini. Ya arti secepatnya sih ya tidak akan mau menggantikan keimanan yang kita miliki dengan apapun juga yang bisa kita dapatkan di kehidupan dunia ini. Tapi alangkah banyaknya sebenarnya orang-orang yang tidak menyadari bahwa keimanannya telah digadaikan dengan apa yang dia inginkan. Ini gambaran ayatnya. Orang Bani Israel itu sebenarnya juga adalah orang-orang yang memang meyakini terhadap apa yang telah digambarkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Tapi ya setelah dia mendapatkan pembenaran dengan diturunkannya Kanjeng Nabi, mereka itu semuanya mengingkarinya. Itu orang gambaran Bani Israel. Dari petikan ayat ini, dari pemahaman apa yang bisa kita dapatkan malam hari ini, dari ayat berapa ini? 96 sampai ke 102 ini, ya diantaranya bahwa kalau kita sudah diberi pemahaman dan pengetahuan oleh Allah tentang suatu kebenaran, maka kebenaran itu tidak boleh kita sepelekan begitu saja. Harus selalu kita pegang dan harus kita selalu ingat. Kalau sudah diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan, maka laksanakan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau belum, maka hanya hidayah dan taufik Allah lah yang kita harapkan. Jangan sampai seperti mereka-mereka yang telah diberikan penjelasan kebenaran oleh Allah, tapi kebenaran itu hanya ditempatkan di belakang punggung mereka, hanya menjadi beban-beban saja. Jadi kadangkala ya orang itu ada sudah paham, ngerti, tapi memang tidak mau bergerak. Ini sama seperti orang Bani Israel yang sudah diberikan gambaran akan kebenaran-kebenaran, akan kebaikan-kebaikan yang dijelaskan di dalam kitab Taurat, tapi itu hanya ditempatkan di belakang punggung mereka. Bahkan orang-orang yang seperti itu nanti akan terjerumus untuk menyukai hal-hal lain yang sebenarnya bukan merupakan kepentingan dirinya dalam kehidupan. Kalau di sini digambarkan orang Bani Israel ya lebih mementingkan mempelajari ilmu sihir daripada mempelajari apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ya ini nih
ya entah ini mau matching mau beli, tapi ya seperti itulah apa yang saya pahamkan kan ini kita langsung orang Bani Israil itu lebih mementingkan mempelajari ilmu sihir daripada mempelajari apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, karena kitab Tauratnya setelah ada pembenaran dari Allah dengan diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Taurat dimasukkan ke dalam peti dan itu sudah hanya sekedar menjadi bahan cerita saja. Ya, ini kan adalah suatu refleksi gambaran kehidupan kita kalau ya kita sudah bisa mendapatkan pemahaman, pengertian, ya seyogyanya jangan ditempatkan di belakang punggung kita dan jangan sampai mengutamakan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu sangat dipentingkan oleh kehidupan kita. Karena kalau sudah terjemur ke sana dan kita sudah mengabaikan apa yang lebih penting di kehidupan kita, maka ya itu hanya akan mendapatkan kerugian-kerugian yang sangat besar. Sedangkan kita tahu bahwa tujuan inti kehidupan orang Islam itu adalah bisa menghasilkan kehidupan yang nyaman baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai hanya sekedar kenyamanan di dunia bisa kita dapatkan, tapi itu dengan menggadaikan apa yang bisa kita dapatkan, kenyamanan yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin kalau ada pembahasan mangga nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya ataupun apa? Boleh. Mangga bokat ini Kang Ali kalau ada yang akan ditambahkan. Kang Ali. Apa yang diuraikan Kang Dudung Kang Dudung luar biasa sekali ya, artinya dengan apa wawasannya, dengan ketelitiannya. Cuma seperti yang saya tadi katakan bahwa ini majelis ini tafsirnya tafsir selengean aja. Tafsir selengean. Jadi mohon ya kalau berbeda ya mohon maklum lah. Jadi seperti kata Kang Dadung tadi bahwa ini surat Al-Baqarah ini saya tidak mau membahas ayat-ayat sebelumnya ya. Cuman ini ayat ini masih berkaitan dengan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Gusti Allah ora wirang ora apa. Nampak ke golongan sirah bakal salah loh. Bagian sirah kan. Iya. Loh. Ayat riba langsung nampak kan sih lo ya. Ya artinya kita kerja kaji jujur apa judi jadi siapa sok judi tampak mengerang ya boleh itu jadi ganteng jujur apa jangan lihat ke bocah wadon sok coba ya kan om kita jadi sugar apa main-main wadonnya coba baik saya pejabat orang apa dong apa dolanan wadon jadi siapa cacakan baik Gusti Allah orang bilang orang apa nampak kesiran lo bagian pejabat bagian orang sugi termasuk wong larat. Jadi jangan termelarat jengol titik ora apa-apa sok bae. Konon maksudnya. Nah, ini kene di antarane sing diucik Bani Israel. Kenapa? Bani Israel ku wonge ganteng-ganteng loh. Apa mana gulan sira sing blesak-blesak. Bani Israel ku wonge ganteng-ganteng. Ya. Turunan Nabi Yusuf deh. Iya, Dek. Cerdas. Bagian sila ganteng, cerdas, salah, tampak. Jadi iki surat Al-Baqarah ini sangat luar biasa. Sehingga ada sebagian ulama bakal wong sadina maca surat Al-Baqarah, wis mati masuk surga. Ado sing iblis sing setan hilang apa wis. Karena iki surat kejiwaan, masih surat Baqarah ki. Luar biasa. Nah ini ya. Jadi tadi disebutkan bahwa golongannya loh, aparane Bani Israel loh, seakan-akan kayak makanan loh, kok ganteng-ganteng loh, pinter-pinter,
makanya hebat-hebat ngono. Malah dia ngomong mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Anu karo dia karo dudungnya kan. Iya boleh. Iya tapi cara orang gelem mati. Jangan ada lebih dalam konon. Ya kan. Begitu lah, itu sih ngatur wong Islam ki. Kalau la ilaha illallah bega masih surga. Ya cocok kan surga gelem beli mati. Mau tidak beli gelem je. Iya boleh. Nah, itu. Jadi yang ini jarak andudung kita jaga weru kita ki wong apa? Sebenarnya pada kerasa kabeh kula sampean ki. Iya boleh. Tantang orang. Nah ini diantara itu satu ya. Nah mulane sengite ning malaikat Jibril kalau malaikat Mikail wajar kan dudung kan. Ali malaikat Jibril tukang marahi. Bakal malaikat Israel tukang bagi duit. Ya boleh loh. Bakal sing aparane bakal kiri anu bagian roli berkata ngamuk. Iya boleh. Nah kan kelasnya berkat kan ngamuk. Iya dah. Anu gulang raskin kah? Raskin. Ngamuk sih. Iki lho. Itu biasa kok malaikat Mikail, malaikat dioprak-opraknya malaikat Mikail tuh. Bakal waya bulan anu kan golongan apa kan sih? Kita roli, kan ngamuk malaikat Mikail. Iya lho. Karena malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan tukang marahi. Iya lho, kayak bener Kang Dudung ya, pasti kasih sengit ke. Tukang marahi sih. Ini marahi bodoh kan bener. Kan wis wajar kan. Jadi diwarai dia marahi baeran. Coba duit gak sih aja marahi lagi. Kan kanan. Jadi singit nih malaikat Jibril, malaikat Mikail karena apa? Karena malaikat Jibril orang selalu sesuai karo nafsu kita. Ya kan begitu. Aku kita salah ki aja disalahkan. Mang Jibril nyalahkan ya mengkau. Kan mengkau umum ya. Begitu juga malaikat Mikail bagi-bagi. Kita orang keduman ya ngamuk. Lalu kita keduman sih beli kan nonon. Nah itu ya diantaranya untuk artinya ini maklum ya mau gak? Ini selengean ya. Selengean. Kemudian tentang watek-watek wong sing pada apa rane watek Bani Israel mana ya? Iki ya artinya ki ndak anu Bani Israel ki wong anu ki wong cerdas ganteng mau ya. Oh, di antaranya maning seneng ning sihir ya. Wattaba'u ma tatslu. Apa mogah? Wattaba'u ma tatslu syayatin. Ya, jadi alamul ki Sulaiman seneng maca-macaan sing diwaca ning golongan setan di masa Nabi Sulaiman. Ngono. Setan ku apa sih? Setan iku wong sing gawe salah tuh ngejak-ajak salah kan setan lho. Ku cara bentuknya menusar, bentuknya jin. Ngono lho. Ya itu. Jadi lamun anu ka seneng ngikuti apa rane golongan wele-wele ngono ka. Wasawese golongan itu bacin lah. Ya iki apa karena ning zaman Sulaiman iki ake jin sing tunduk ning Nabi Sulaiman. Jadi bakal kepengen ngundang jin kin li macai li jare anu li iya li lho akhirnya pada seneng aslinya kan pengen bisa ngilang li kan tapi orang ngilang ora apa sing itu jin dia kan orang ngilang ora apa iya kan begitu mabur digotong dingin jin dia kan orang mabur ora apa jadi lakas li wong sakti lho mulai jalan mana apa rane gaji ditembak beli apa tuh ditembak orang kena ditembaknya kah cuma kedelengnya jin di pelamuran kedelengnya ditembak padahal orang kena ditembaknya ya pantas baik bakal pengen buru makhluk sakti iwak njuro banyu orang mati-mati kun lu iya boleh jadi sakti itu jin kariwak ya sakti iwak lah orang turu oh iya greget lah jadi bakal pengen merusak uang aparan makhluk sakti di antaranya iwak nah itu ya kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut juga
seneng wong Bani Israil iku aparane kah njaluk ning kiai, njaluk pengasihan, penglaris, maca dicukupna sing Quran ya. Ya kan ngono. Iya. Hari kamu kan undang jin, kah? Sing wa matatul syayatin lah. Iya. Bakal Harut Amrut iki kaitane karo bulan kiai-kiai iki. Malaikat sih. Karo bulan kiai-kiai iki. Jaluk pengasihan, jaluk penglaris, ngono. Boleh. Terus njaluk apa maneh? Njaluk pangkat. Iki kaitane ngono iki. Jadi lamun golongan sampean seneng kaya konon kah? Sing gak jangan pengen lho hebat ora apa. Lu kayak konon ya. Jadi bahwa sehingga apa mereka dikira dijelaskan bahwa wong-wong sing kaya modele mengkonon iku hakikate wong wedi mati kabeh. Jadi padahal sih urip ning dunia ini ora enakan ora apa. Makin sugih kok. Sugi-sugi setruk, ya kan? Sugi-sugi tua dewekan bela kabatur-batur. Apa enak kata mon? Iya. Iya kan mon. Uang gede, gelandang-gelandang dia kan. Gimana usia wis sawidak nanjak. Ya beli loh. Pengen berak, wirang, mas menang golepis. Ya umpamane kau umur 70, tiga guyu kan? Umur sampai 100 tahun, tulang kayak cepon bodol. Ini, ya artinya kau wong lah batur-batur sih marek mene, lu nggak kabeh. Jadi bocah cilik kan gledek ya kan? Apakah itu bukan siksaan dah? Itu diantaranya. Nah ini di sini jarak kang dudung mau kah Nabi wong Bani Israel lo Nabi Isa lu ngapatang puluh dina kon tangan dulu Nabi Musa. Iya Nabi Musa 40 ditinggal Nabi Musa 40 dina gelo maning ngono lho. Entene di masjid kene li ngaji ditinggal ning Mang Ime bilang bubar. Priben ku. Iya kan kan? Iya pernah. Jadi nah di sini di antara kebanggaan kita wong Islam yaitu duwe Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an iki lamun supir kah? Supir otomatis. Kayak dene kisajen kitab-kitab sejen, nabi-nabi sejen didipai keistimewaan kayak Al-Qur'an. Nabi Musa kayak berat supir kan ditinggal supire. Lu nggak kabeh anu penumpangnya. Waduh. Jadi mulane konon ning ceritae wong Bani Israil iku membunuh lebih dari 100 nabi jadi. 100 supir lho dibunuh ning golongan Bani Israil gara-gara orang sesuai karo penumpangnya. Jadi penumpangnya mana? Jadi ono supir bunuh mana lho. Bareng Kanjeng Nabi Muhammad di Quran, Kanjeng Nabi Muhammad wafat, Qurannya masih nyetiri. Ono lho. Paham nih? Ini setiri terus. Iya. Lalu enggak bisa setir otomatis wis. Sampai kiamat beranu. Nah, itu di antara kehebatannya loh. Mari kita cinta Quran. Iya. Jadi di antara kehebatannya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu disetiri ning Al-Qur'an. Bahkan pirang-pirang aliran kok. Ana aliran Allah, Habib, tapi sepir tetap Quran. Ya lho. Emong ditinggal ning Quran lho. Tak ana apa sing jarean yo ono wong Syiah aja. Anti Quran, masa gelem ah. Iya. Emong kita pakai Quran Iya kan? Karena perlu kehebatannya Quran nih. Nah, iki kan kebenaran bulan Ramadan ya. Ramadan iki aslinya bulan Quran. Bulan nuzulul Quran. Ning bulan Ramadan ana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa sih? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa terusnya? Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah waruh. Ya.
Jadi ning Lailatul Qadar ning bulan puasa anae itu. Apa Lailatul Qadar ku? Lailatul Qadar itu pagelaran asli sih. Ada golongan iya konser besar benar. Konser besar para malaikat, para ruh dalam memuji Al-Qur'an. Itulah Lailatul Qadar. Paham li? Hari bulan kita kan memperingati nuzulul Quran. Ini lho. Ya li, ya memperingati nuzulul Quran tanggal 27 Ramadan. Kan biasanya mau Lailatul Qadar siapa? Bakal Lailatul Qadar asli malaikat karo ruh kabeh pada lagi gawe konser. Itulah Lailatul Qadar. Mulanya melipat-lipat gandakan kebaikan. Nah itu diantara kenapa kita harus selalu membaca sholawat kepada Rasulullah, karena beliau yang telah menjadi pengemas Al-Quran. Jadi Rasulullah lagi pengemas Al-Quran loh. Al-Quran diturunkan di gunung hancur, ya boleh. Diturunkan di gunung ya hancur Al-Quran nih. Tetapi ditaruh ning dada Rasulullah, nregdeg Rasulullah, tapi ora hancur. Ya boleh. Saya bisa dikemas Rasulullah nabi dinak-nak. Siap layak konsumsi, diwaca gula-gula. Oh, mau beli bisa, tuh diantara dengan berbentuk bahasa Arab ya. Itu hanya sekedar selengean ya. Awas nih, ajak anggo pendoman ya. Selengean ini jadi andudung oke. barangkali yang tidak paham takon ini Kang Dudung aja nih kula bongkan. ya demikian Kang Dudung ya, terima kasih. Ya, yang lain apa lagi pertama Nah, ini Nah, iki kene. Ngajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten saudara semuanya. Ulah ki Kang Ali pan ngomong ke asli mun sampean ngecek dada ulah lagi deg-degan. Asli lama lagi di mic lagi deg-deg gitu ya. Ada banyak hal yang angel lah diungkapkan dengan kata-kata. Satu di antaranya tadi tentang bagaimana Allah itu menggelar konser besar lewat para artisnya, para malaikat dan para ruh untuk manusia loh. Dan lagi-lagi manusia itu ya kita juga kan manusia ya. Itu salah satunya membuat tadi dagdug mungkin. Ya baik, dalam kesempatan kali ini saya dari awal mengamati beberapa poin, di antaranya tentang ketukan tajwid. Ini sangat penting. Mad itu aturannya berapa ketuk gitu loh. Mad itu 1 alif atau 2 ketuk gitu. Begitu tadi itu ya. Iya. Kok kenapa enggak 6 ketuk aja gitu. Kok enggak 8 atau berapa, kan orang mungkin ada yang nafasnya bisa panjang gitu. Nah, saya mengamati begini, oh ternyata benar loh. Di Indonesia kan baru-baru ini di tol mana itu ada highway song. Jadi jalan yang bisa bernyanyi. Jadi di jalan itu ketika kita melintas di sana akan mengeluarkan bunyi-bunyi seperti lagu gitu. Yang biasa di jalan tol ini mungkin sudah pernah lewat sana belum? Belum. Apalagi saya. Ya. Ada kan ya di Jajat? Ada ya? Ada. Nah, di sana itu bisa mengeluarkan suara yang pas dan enak ketika kita lajunya sama. Bisa mengeluarkan suara itu 80 km per jam. Kalau kurang dari itu, maka ya tidak bagus suaranya, tidak bagus, tidak indah didengarkannya. Begitupun kalau cepat. Al-Quran pun begitu ternyata tadi itu. Saya begitu mendengarkan kita kan lagi ngayal, apalagi nyata. Asudas kan mirip tuh. Subhanallah biasa. Jadi kita kadang-kadang kepengen belajar, kepengen
Iya. Ya, baik. Nah, tadi di sana itu memang betul. Setiap ketukan itu akan menimbulkan satu keindahan bagi yang mendengarkan ataupun yang membacanya. Manakala pas. Di kehidupan kita pun mungkin hampir mirip, bahkan sama. Ya ketukan kita wong sing duwe tembe sepeda, ya jangan pakai ketukan yang sudah punya motor dong. Ketukan kehidupan kita pun kalau pengen iramanya indah untuk kita dan indah untuk orang lain, ketukan kita yang baru ekonominya berkendara motor, ya kita pakai ketukan motor, tidak memakai ketukan mobil, kurang lebih seperti itu. Nah itu tentang irama. Dan keduanya lagi, tadi disampaikan bahwa Al-Quran ini kemudian menjadi guide, menjadi supir buat kita semua, dan bahkan di sana diturunkan di dada Rasulullah itu tidak membuat pecah seperti kisah yang terjadi pada Nabi Musa, kan Allah bertajalli di gunung, kemudian gunung itu menjadi terpecah gitu. Saya juga di sini ingin bertanya pada hal ini, kenapa begitu? Karena selama ini kita berpegang pada kaidah-kaidah beragama itu salah satunya tentang mitologi, tentang mitos-mitos. Nah, apakah hal tersebut termasuk dari bagian daripada mitos? Kenapa demikian? Kalau sekarang mungkin kita atau yang lainnya yang dasarnya karena iman, wong iman sih bisa ngandel baik. Tapi 10 tahun akan datang anak-anak cucu kita, masa sih hanya dengan dongeng-dongeng? Iya tak beli gunung diangkat di atas kepala, kan begitu ya. Iya tak beli gunung pecah, mana bukti-buktinya, kan begitu. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah langsung dimasukkan ke dada Nabi Muhammad. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kan artinya apa ya? Ya langkah bahasa untuk sampaikan. Artinya sebegitu hebatnya, sangat luar biasa Al-Quran. Sekalipun begitu kadang-kadang ya Al-Quran sing bagus tulisannya baik, membacanya semangat. Kalau Al-Quran yang sudah sobek-sobek ditaruh di pojok, enggak dipilih. Apalagi mau masuk ke dalamnya, apa sih Al-Quran itu? Kurang ya gitu ya. Nah, terhadap hal ini yang pertama saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita ini lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, baik cara membacanya, tajwidnya, apalagi ya lagu juga penting juga sih, intonasi itu penting. Benar tadi yang disampaikan, intonasi itu penting. Saya ingin ngasih contoh sedikit saja, satu kalimat. Kalimat yang tertera 3 huruf. Hai, kan gitu ya. Kalau dibaca lurusnya hai. Kalau intonasinya kita rubah, itu akan mempunyai makna yang berbeda juga. Kalau intonasinya saya katakan hai, ya itu hai. Tapi kalau intonasi dipanjangin hai, itu lagi menyapa. Tapi kalau hai, itu beda lagi. Artinya intonasi dalam membaca Al-Quran pun itu akan membawa makna dan rasa yang berbeda. Kalau rasanya kita yang nggak tahu, ini mungkin akan mencari jejak-jejaknya. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang peristiwa Sya'i dari Safa wal Marwah, ada jejak-jejaknya. Kalau Allah bercerita lewat kisah Nabi Ibrahim yang kemudian menempatkan anaknya di satu lembah, ada kisahnya, lembahnya pun ada. Inilah bukti sejarahnya, kan begitu ya. Nah itu yang keduanya tadi itu saya bertanya tentang kaitan tentang metode beragama yang terkait dengan mitologi, mitos-mitos gitu. Apakah itu termasuk mitos dan pembuktiannya seperti apa untuk bisa disampaikan kepada generasi yang akan datang. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai ajuan pertanyaan dan apresiasi yang sangat luar biasa pada kajian malam hari ini. Dari penyampaiannya, ilmunya, termasuk tajwidnya, Masya Allah luar biasa. Termasuk lagi bacaan Al-Qurannya, Masya Allah. Saya lagi hari ini, malam ini ketemu guru ya, sila dulu.
beliau ini guru ula waktu di pesantren masih cilik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kalimat atau pertanyaan ini ada kalimat yang tidak sopan atau tidak pas secara pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bari sekalian closing statement aja dah. Ya. Ini untuk metodologi aja yang saya ingin ini kan. Nanti untuk masalah kaidah tentang tata cara inan Al-Quran mungkin Al-Ustadz Ali nanti yang akan saya menyampaikan. Untuk tadi tentang masalah mitologi di dalam Al-Quran khususnya, ya ini lagi-lagi kita harus rada sedikit merujuk kepada ilmu ulumut tafsir, bahwa di dalam ulumut tafsir diterangkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu secara garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih, dan yang terakhir adalah masalah mukhbarat. Jadi ada yang menceritakan tentang sesuatu hal yang terjadi di masa yang lalu. Lah untuk kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, sebenarnya sudah ada beberapa ilmuwan yang mencoba mengkaji dan mencari jejaknya. Seperti jejak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kaum Ad, kaum ini, jejaknya sebenarnya sekarang ini sudah bisa diketemukan. Jadi segala hal sebenarnya yang diceritakan, kejadian-kejadian yang diceritakan Al-Quran secara garis besarnya sebenarnya jejak-jejaknya sudah diketemukan semuanya. Jejak-jejaknya ini sih. Lah untuk masalah-masalah mitologinya yang berhubungan dengan itu berhubungan dengan mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih yang kerangka dasarnya dalam ayat-ayat mutasyabih, dalam aturan ilmu tafsir tetap kita harus merujuk pada pokok-pokok keimanan kita. Jadi yang penting di dalam ayat-ayat mutasyabih pokoknya kita mengimani saja terlebih dahulu. Adapun setelah itu baru itu boleh kita kembangkan sesuai dengan kemampuan pemahaman yang bisa kita lakukan. Ini aturan dalam akidah Ahlussunnah sih sebenarnya seperti itu. Jadi bukan tidak harus ditakwilkan, tidak. Jadi dasar pokoknya dalam akidah Ahlussunnah, karena ini berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabih ini. Jadi pertama kali harus kita imani dulu, memang itu adalah suatu kebenaran yang mungkin terkadang akal kita tidak mampu bisa melakukannya untuk saat itu waktu kita membaca. Tapi setelah itu nanti boleh kita juga memberikan perenungan-perenungan, pemahaman dari ayat-ayat mutasyabih itu sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Lah terkadang para alim ulama itu menggunakannya dengan ilmu takwilnya itu. Jadi ditakwil untuk ayat-ayat mutasyabih yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang berhubungan dengan mitologi juga, mitologi, mitos-mitos itu terkadang seperti itu. Seperti tadi ala jabalil ra'aitu khasyitan khasyimutusaddi min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Jadi itu juga merupakan ibarat begitu loh. Nah, jadi kadang-kala yang berhubungan dengan mitologi Al-Qur'an itu di belakangnya itu dikasih itu. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Contoh-contoh yang seperti ini itu kami terapkan dijelaskan kepada manusia untuk dijadikan sebagai ibrah. Nah di sini nadribuha itu menerapkan suatu amsal, suatu perumpamaan yang silahkan perumpamaan itu ya penggambarannya, pemahamannya ya kita yang bisa memahaminya. Lah untuk masalah nanti ke sana di anak cucu kita ya, yang karena memang sekarang degradasi akidah ini memang sangat ya sebenarnya sedikit rada miris, ini harus kita genjot sebenarnya sih, karena bagaimanapun juga ya kalau berbicara tentang asasul aqaid, dasar-dasar akidah yang kita miliki ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus mulai kita kembangkan lagi, harus kita mulai tekankan lagi, karena ini sudah sangat jauh sekali dari dasarnya. Ya kita seblak-belakan baiklah ngaji sekarang ini,
ngaku siung ahli sunnah wal jamaah, tapi terus terang saja kita juga terkadang ya kita-kitaan aja terkadang masih sangat susah untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya ahli sunnah wal jamaah kalau kita memang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, karena terlalu sudah banyaknya ikhtilaf ulama yang terkadang didengungkan oleh kita. Saya terus terang aja kadang-kadang ya ini secara pribadi miris, ngaku si Maturidiyah, ngaku si Asy'ariyah, tapi kitab Imam Asy'ari dan Maturidinya siapa yang baca? Padahal kitabnya bukan tidak ada, itu semuanya ada. Kitab karangan Imam Abul Hasan Al Asy'ari seperti dasarnya ada kitab Al-Ibanah, ya, Al-Ibanahnya ada. Terus kitab yang dikarang oleh Imam Maturidi, kitab At-Tauhid juga ada. Itu dasar pokok-pokok akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi buktinya sekarang ini sudah jarang sekali orang yang mengkajinya. Kadang-kala kalau berbicara tentang masalah akidah, ya sebenarnya kita harus sudah miris. Ini sudah jauh sekali kita. Apalagi dibarengi dengan apa namanya dengan peningkatan ya ini kita teknologi dan informasi. Dan mau tidak mau yang aksesnya itu akan sangat-sangat menggerogoti sekali terhadap akidah-akidah ya generasi kita yang akan datang. Makanya yang paling pokok ya yaitu banyak ulama yang menitipkan kepada generasi-generasi kita, dan mungkin ini juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Pokoknya yang paling pokok, kuatkan akidah dan selalulah bimbing untuk bisa meningkatkan nilai-nilai syariah. Paling yang bisa kita ini kan itu saja. Dan di dalam Al-Quran ini bagaimanapun juga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Ali, ini adalah supir kita semua untuk bisa menjalani kehidupan ini fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirat. Kalau saya sih Al-Quran itu fid dunya wal akhirat, untuk bisa mencapai kehidupan yang nyaman di kehidupan dunia ya supirnya ya kita Al-Quran, pedomannya Al-Quran. Begitupun juga untuk bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman yang bahagia di akhirat juga ya supirnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini supir kita di dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap berpegang teguh dengan berpedoman ke Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah tadi metodologi lah, untuk tata cara bagaimana kita mempelajari, mengkaji dan bisa menerapkan Al-Quran, bacaan-bacaan dan berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahli. Mangga. Gimana? Iya, untuk tadi. Ya. Baris sekali yang ya tadi disampaikan oleh Kang Dudung tentang hal-hal yang berkaitan dengan metodologi yang ada pada Al-Quran ya, yang luar biasa. Ya, saya kebagian tentang Al-Qurannya ya, iya. Bagaimana cinta Al-Quran itu ya. Dari berbagai guru, kita nyampaikan sing guru bengki kita memang temen ya, sing guru ya bahwa kula sampean ya sing saumuran kula nanjak lagi. Iku zaman bengen ya, ngalam bengen ku pendidikannya tak apa sih? Pendidikannya iku paling SMP ku hebat. Iya. Ya boleh. Iya. SMP hebat lah. Tetapi ini wong tua nurut, ya boleh. Aparane orang mencilak anakku, ya boleh. Kokon menggawe orang gelendang, pengen macul, ya. Pendidikan orang dur-dur. Pendidikannya di pasar nabe ning ustad ning tajuk, ya boleh. Kokon maca Quran, ya. Pendidikannya kok maca Quran baik. Jadi bakal aparane ning oli tahjiran ning tajuk. Wong tua iki dukung ustad itu bela anak ka ora ka. Anak nangis malah dioncok ustadnya kayak zaman kin beli. Bengen bakal disabet ning tajuk malah disabet nih balik ning omah lu. Saking kokon belajar apa Quran iku je. Ya, tanpa kena kon ngaji Quran. Ya boleh. Pendidikan apa ala kadarnya bisa ngitung siji karo siji loro wis ono we
Tetapi wong tua hormat nurut, ya tah. Nah itu. Nah zaman sekian Quran ditinggal, dikejarlah pendidikan sing jauh dari Quran. Akibatnya priben? Ya kita urut dek lah. Ya deh lo. Ini wong tua ya zaman gini pada tarung pelajar ya deh lo. Karena ada sing Quran. Pengen sih, wis Quran bae wis. Masalah luru pangan kucing gak bisa mangan. Iya. Ya artinya kalau sekolah mandi sih jadi watak hewan luru pangan lu. Iya beli. Jadi watak hewan. Kita juga hewan. Iya kita kan hewan juga. Iya beli. Ini manusia iki ana jiwa hewan, iya beli. Ana jiwa malaikat, konon kajar kan dudungnya. Ana jiwa setan, iya beli. Ana jiwa apa maneng? Jiwa buas. Ini wataknya manusia nih. Di dalam lumpuhnya kita belajar sekolah tujuannya mangan, berarti cuma nih watak hewan baik. Iya kan? Mangan, nyandang, kawin, ku hewan ku. Iya beli. Watak malaikat ini bener, sopan, ya beli lo. Nah mau ngalam banget ku mau di Quran bagus. Ngaji cara-caratan, paling dhuwur mau cara-caratan, ya beli. Nah, terus gimana itu kenapa kita meninggalkan mutiara sing begitu hebat? Yang karuannya keder dipikir-pikir. Hari Quran itu ibaratnya berlian gedean lah. Sampean lamun dipai berlian sakarung, bingung. Ya beli. Ibaratnya bocah cilik dipai duit 5 juta. Bocah cilik masih paud kan. Toli ditukar karo mobil-mobilan, kakek gelem. Iya beli. Karena beli ngerti. Ya golongan kula nih bisa ninggalakan Quran nih karena beli ngerti. Dasar sih. Di bawah mutiara bagus, lure mobil-mobilan. Kanan. Iya kan? Nah itu. Jadi lagi sing dingin kula aku ya sempat diundang ning guru kula karo ngokon nemoni beberapa mahasiswa S3 ya, S3 dari satu dari UGM, dua dari yang satunya dari Bali Songo ya. Jadi bagaimana ini Al-Qur'an ini digeluti oleh kami ya. Saya bilang bahwa satu-satunya disiplin ilmu yang harus bersanad sampai Gusti Allah cuma Quran. Itu satu. Yang kedua, sehingga dengan kekuatan sanad ini Al-Quran teksnya tuh eksis, dijaga, terjaga sampai kiamat, ya kan? Saya bilang gitu kepada mereka bahwa satu-satunya ilmu yang tidak berubah teksnya itu ya ilmu Al-Quran. Dan Al-Quran ini ditopang oleh beberapa ya 1000 torik. 1000 torik ya. Sementara kitab suci yang lain mencari satu torik pun nggak bisa. Entah itu Taurat, Zabur atau Perjanjian Lama apa nggak ada. Kitab Wedau. Tapi Al-Quran ditompel 1000. Ini yang ditemukan saja nih. Yang mutawatir ini 1000 nih, belum yang mutawatirnya. Ini yang dicatat oleh Al-Jazari ya. Dicatat oleh itu udah 1000 torik. Nah, kenapa banyak orang meremehkan Al-Quran? Ya. Kita kepengen ngaji kepengen, tapi orang makanan. Nah, kan nih. Quranku milih
ora dipilih ora. Kita pangan Quran bisa mong. Bah Quran durung milih masa. Jadi lamun sampean beli seneng kah? Pirang-pirang bature tenan. Pirang-pirang bature lu. Wah ya. Seperti Quran ku milih kan lho. Kepengen dipilih beli ya dimaksa diri dong. Kita lebih seneng tapi kita kepengen disenengi terus dipaksa lah dibayar itu mau nggak marah man ditolak man kan kono le terus ya kan begitu. Gusti Allah ku asale asyakur ya. Maha syukur iki bocah ki marah seneng baca Quran. Nah baru dijatuhkanlah kecintaan terhadap Al-Quran gitu. Jadi lamun kita juga pengen seneng Quran berbencar ya beli bisa. Bah Quran durung milih angel. Bagian maca Quran pinter gak? Tajwidnya pinter. Tapi bakal hati beli seneng Quran tetap baik. Sementara pirang-pirang tajwidnya beli tablet to suara beli sak tapi seneng Quran. Oke kan. Ya. Nah itu jadi maukah? Jadi kenapa kita harus memanfaatkan mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena ya itu tadi bahwa ketika kita sering membaca Al-Quran engkau dalane kita dituntun dewek nih Quran. Anak paksa kon maca Quran bila perlu disabat anak lagi cilik ya waktu kita cilik sampai kin kita ning wong tuh hormate po. Jangan pengen jawab gak beli wani. Pengalaman tapi ya, pengalaman nih. Ya iku berkat daripada wong tua greget kepengen anaknya kon maca Quran. Hari kin kan beli. Maca Quran ku usum-usuman. Ini kan anak Pak tuh kok. Dia kan ora seneng ora apa sih lu. Iya beli. Iya kan makonon. Dia ayo ora Pak tuh. Tele wis dheweke kampung, dheweke gak. Ada bengen dititeni anak cok maju apa pribadi. Jadi sehingga wong alam bengen iku walaupun pendidikane tidak seberapa ya. Tetapi karena mereka ini memanfaatkan mukjizat Al-Qur'an sehingga dua anakku kerasa kono lho. Kita makane anakku kerasa kono dihormati nih anakku lho. Sing nuntun siapa? Ya hidayah Gusti Allah. Lewat apa? Lewat Quran. Ya kan begitu. Mulane bakal wong keluarga Quran adem biasa. Keluarga pelajar angar biasa ini biasa. Biasanya kan begitu ya gitu ya. Itu apa mana kan betul kan? Ya, dari statement closing statement. Closing statement apa? Iya, ya penutupan. Oh iya. Bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, yaitu kepribadian kita lebih paham. Coba closing statement Kang dulu. Oh iya. Ya demikianlah artinya bahwa Al-Quran itu kalamullah ya. Ketika kita mengaji Al-Quran berarti kita mengaji mukjizat. Ketika kita mengajar Al-Quran berarti kita mengajarkan mukjizat. Jadi ingin merasakan indahnya iman, rasakan ketika bisa kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran. Itu. Allah Ta'ala itu al-zahir, ya kan? Di samping al-batin juga al-zahir. Jadi lamun umpamane kita kepengen zahire zahir Gusti Allah sing endi? Sing Quran. Jadi lamun ana wong ngaku-ngaku pengen Gusti Allah kelawan sejene Quran wis popat.
wis bobat wis ngayal. Jadi kepengen baru Gusti Allah maca Quran. Nah, itu diantaranya ya. Mulai dari Kanjeng Nabi apa reneka hadisnya kan ora apal hadisnya sih, cuma artinya bakal sampean kepengen ngobrol karo Gusti Allah maca Quran. Dari Kanjeng Nabi artinya Gusti Allah ngobrol karo kita. Tuh. Kan begitu. Jadi bakal sampean kepengen ngomong karo Gusti Allah ndonga. Tetapi bakal kepengen Gusti Allah ngobrol karo kita maca Quran. Paham ya? Iya. Lamun kita ndonga berol maca Quran. Sakana kita kok ngacabrak dewekan wae. Ora diladenin Gusti Allah. Ya kan begitu. Tetapi lamun Gusti Allah ngomong baik, kita meneng baik. Kira-kira dipahi belum Gusti Allah kebutuhan pasti dipahi. Bagaimana contoh ya anak wong apa rene wong gede atau wong sugih marek nang kita maning. Pripun kabare? Ngono pripun kabare kita meneng bae. Pripun kabare? Oh sudah durung duwe anu ya cekiki. Ngono. Bagian orang jaluk maning enggak? Iya kan? Gimana kita marek ning wong sugih pamane wong pangkat. Mau jaluk kan menang baik. Kan begitu. Kayak lebih gampang dipasing mau kakak yang ngomong komeni kita menang baik. Iya boleh. Nah itu. Jadi mulanya jare Kanjeng Nabi sapa wong ketungkul maca Quran sampai beli yang donga. Lamun anu apa ora klalen ning dongae dheweke ora sempet donga, seneng maca Quran bae. Entah itu maca kulhu, entah itu maca Fatihah, entah itu buka-buka Quran. Jadi Kanjeng Nabi bakal dipahi sesuatu yang terbaik di antara orang-orang yang berdoa. Kan begitu kan? Nah hadis kan begitu. Nah jadi ya itu saja ya. Kan dulu bukan bela sampai sing nutup maka. Ya inilah kajian di malam hari ini kita dengan alhamdulillah Kang Ali bisa hadir. Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu yang akan datang juga kalau memang ini jadwalnya kita tetapkan, kualitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran tadarus ini bisa kita tingkatkan lagi, dan mudah-mudahan di malam hari ini kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, terutama keberkahan dari Al-Quran sebagai salah satu mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan merupakan pedoman kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kami tutup saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.